Halo Jentikers, selamat datang di channel Jentikan Jari. Udah lama nih gue nggak ngonten sama nih orang ya. Ya, gue super sibuk parah gue orangnya. So Gue sibuk. nggak mau diganggu. Oke, kan karena di video sebelumnya tuh kita pernah membahas tentang cyberpunk gitu kan. Terus sekarang gue mau ngebahas genre sastra punk yang lain gitu, yaitu genre steampunk. Intermezzo dulu, intermezzo ya? Ya. Jadi kemarin gue lupa di cyberpunk itu gue lupa jelasin singkatan kata punk tuh. Iya. Soalnya lu ngomong mulu pas itu. Ya, coba kasih tahu dong. Punk itu singkatan dari Public United Nothing Kingdom. Bukan pemuda, urakan, not kingdom. Nah itu Indonesia parah dong. Ya, jadi itu yang merepresentasikan masyarakat yang tersudutkan. Oke, Gitu. gue mau ngerokok dulu. Lo kalau misalnya di rumah tuh punya rokok ataupun yang buat ngecil-ngecil ya, ya lo harus melakukan itu karena pembahasannya terlalu berat banget buat itu. Ya dipersilakan buat nyalain rokoknya ataupun lo mau di WC sambil boker juga itu opsi karena overthinking itu selalu ada di WC. Ya. Baru kita lihat. Oke. Langsung aja kali ya. Steampunk adalah subgenre fiksi ilmiah yang menggabungkan teknologi retrofuturistik dan estetika yang terinspirasi oleh mesin bertenaga uap industri pada abad ke-19. Karya steampunk seringkali berlatar sejarah alternatif era Victoria atau Wild West Amerika, di mana tenaga uap tetap digunakan secara umum atau di dunia fantasi yang juga menggunakan tenaga uap. Jadi gitu dah. Itu menarik juga sih ya. Saya kalau misalnya kita lihat western abad pertengahan, ya kan? Abad pertengahan yang zamannya cowboy, itu Amerika ya. Bukan western, sorry, western tuh bukan Amerika. Ya, pas kita lihat seperti itu, dia itu tertarik parah ya, di mana tuh tenaga uap dari mobil tuh benar-benar pakai batu bara gitu kan, dan kereta yang lumayan kalau misalnya sekarang dipakai itu kayaknya udah dimarahin sama orang-orang WHO gitu. Ya nggak sih? Ya, katanya, oh ini pencemaran. Nah itu dia tuh. Itu lucu parah sih. Bisa kita bahas lagi yang lebih lugas gitu. Lanjut lagi ya. Ya kita lanjutin dulu biar Jentikers tuh tahu dulu. Steampunk dipengaruhi oleh gaya roman ilmiah pada abad ke-19 oleh Jules Verne, H.G. Wells, Mary Shelley, dan The Steam Man of the Prairies karya Edward S. Ellis. Beberapa karya seni dan fiksi yang lebih modern yang signifikan bagi perkembangan genre ini diproduksi sebelum genre tersebut memiliki nama Titus Alone pada 1959 yang ditulis oleh Mervyn Peake secara luas, terus dianggap oleh para sarjana sebagai novel pertama dalam genre yang tepat. Maksudnya genre si steampunk ini gitu. Ya. Sementara argumentasi lain menunjuk pada novel tahun 1971 karya Michael Moorcock yang berjudul The Warlord of the Air yang sangat dipengaruhi oleh karya Peake juga. Terus ada film Brazil tahun 1985 yang pengaruh sinematik awalnya. Meskipun itu juga dapat dianggap sebagai pendahulu dari dieselpunk, cabang dari steampunk. Mungkin dieselpunk kita kalau mau tertarik Ya, boleh komen dibahas. aja di komen nanti kita bahas. Kalau enggak ke Instagramnya Mahadi. Bisa ke gua penuh. So artis ya orangnya. Tapi kalian udah baca gak literasi sastranya yang ada di kita sebutkan tadi? Kalau misalnya mau baca, boleh tuh nanti dicari linknya sama editor. Ya, biar dia lumayan pusing. Oke, menarik juga sih tadi banyak literasi yang ada, peninggalan yang ada juga. Oke, kalau misalnya kayak gitu, lo sempat nonton yang ada di genre steampunk nggak? Steampunk kayaknya gue terakhir nonton apa ya? Abigail tahun 2019 kalau salah. Sama The Golden Compass. Jadi The Golden Compass itu kayaknya fantasi deh. fantasi, tapi dia mengangkat teknologi steampunk itu. Jadi steampunk tapi versi futuristik gitu. Jadi kayak ada kapal. Jadi semua teknologi kan kita listrik nih. Yang hampir menuju cyberpunk kita ya. Nah, sedangkan dia tuh kayak dia masih zaman Victoria tapi tetap istilahnya futuristik lah gitu. Zaman Victoria ya. Jadi uap tapi futuristik gitu, segalanya pakai uap gitu. Tapi sedikit nyinggung tentang zaman ya. Kayaknya zaman itu tuh benar-benar futuristik parah ya, dimana kita tadinya nggak memakai kendaraan, masih memakai kuda dan yang lain-lain. Sekarang udah bisa sampai seperti itu kan. Itu kayaknya menarik parah sih. Iya nggak sih? Iya. Tentang itu. Nah kalau misalnya mau dibahas juga tentang gambaran dari zaman itu, bisa nanti di komen. Nanti kita bakal bahas juga. Oke, bisa dilanjutin nggak? Oke,
Meskipun banyak karya sekarang dianggap steampunk untuk genre yang diterbitkan pada tahun 1960-an dan 1970-an, istilah steampunk sebagian besar berasal dari 1980-an sebagai varian yang konyol untuk cyberpunk. Jadi orang-orang pecinta cyberpunk nih ngelihat steampunk tuh agak konyol gitu, maksudnya mereka tuh romantisasi masa lalu, kayak masa revolusi industri dan masa uap tuh udah sirna ya. Udah sirna, sekarang tuh ganti sama listrik dan Benar-benar. gitu-gitu. Jadi orang-orang cyberpunk tuh menganggap seperti itu. Oke. Istilah tersebut diciptakan oleh penulis fiksi ilmiah bernama KY Jeter yang mencoba menemukan istilah umum untuk karya-karya seperti Tim Powers, The Anubis Gates pada tahun 1983, terus James Baylock yang berjudul Homunculus pada tahun 1986 dan lain-lain. Oke. Itu juga menarik parah sih. Untuk steampunk ini berarti kan orang ini yang nggak mengakui adanya listrik ya, maksudnya tuh nggak mengakui si listrik itu jadi teknologi yang sekarang maju gitu ya. Jadi dia masih memakai uap gitu. Masih tenggelam di zaman-zaman revolusi industri lah. Kalau di Indonesia sendiri tuh zamannya pas motor 2 tak ya, masih sekarang juga di Indonesia masih dipakai tuh motor-motor 2 tak yang sebenarnya itu udah polusi parah. Tapi kan itu bukan diesel ya. Truk ya masih bisa ya kayak gitu ya. Lanjutin lagi materi yang kita bahas sekarang. Terus ada steampunk versi Jepang. Jadi terdiri dari manga steampunk dan produksi anime dari Jepang. Para wibu ya, wibu-wibu kalau mau bahas anime jangan ke saya karena saya nggak ke situ. Dia bahasnya Kamen Rider ya. Ya, saya bahasnya pahlawan super Tokusatsu. Ya. Elemen steampunk telah secara konsisten muncul dalam manga mainstream sejak tahun 1940-an. Sejak trilogi fiksi ilmiah epik karya Osamu Tezuka. Tahu nggak lo Osamu Tezuka? Gua taunya Osamu Dazai. Gue taunya Haruki Murakami. Terus yang terdiri dari Lost World pada 1948, Metropolis pada 1949 dan Next World pada 1951. Bisa dijelasin nggak sih literasi itu lu pernah nontonnya sampai segimana tuh gambaran dari literasi itu ya? Kalau gue pernah nonton anime yang agak steampunk, tapi nggak futuristik sih. Ya. Kayak film Moriarty the Patriot. Tapi itu masih siapa sih yang penulisnya tuh? Kan yang udah anime nih, tapi dia adaptasi dari karya aslinya Arthur Conan Doyle yang Sherlock Holmes. Jadi tapi di film Moriarty the Patriot ini kan di novel Sherlock Holmes-nya Moriarty-nya ini sebagai villain ya. Tapi di sini dia jadi tokoh utamanya gitu. Wah, menyinggung ke literasi Inggris tuh. Dia seperti yang tadi bilang ini kayak dia ngadaptasi steampunk juga ke Jepang. Bisa sih, bisa. Oke. Kalau misalnya sekarang Anda di pihak genre cyberpunk yang notabene-nya sekarang yang dikuasai oleh Tesla ya di dunia ya. Tesla. Ya, Tesla tuh udah menguasai cyberpunk banget. Nah, ini lawannya. Dimana tuh kita masih mempercayai tentang uap, batu bara, dan motor-motor perang ya kan sih. Tapi kan yang dari kata steam dan punk itu kan steam itu uap ya, steam berarti ya, steam uap, punk itu yang masyarakat tersebut kan gitu. Tapi gua lihat di film Abigail sama The Golden Compass, film steampunk yang terakhir gua lihat itu emang si tokoh utamanya sama, dia tersudutkan. Kalau yang di Abigail itu dia kayak dia bisa sihir, itu disudutkan lah kayak anak-anak jalanan gitu kalau nggak salah. Kalau di yang film Golden Compass dia kayak jadi si orang itu setiap manusia itu punya kayak dia bilangnya demon sih, jadi kayak apa punya binatang peliharaan gitu terus pengen dipisahin lah segala macam. Jadi udah masuk kayak distopia nggak sih? Masuk ke distopia. Iya, yang lumayan kacau ya karena kan distopia ya. Jadi tapi bedanya sama cyberpunk ya bedanya si teknologinya ini yang gua lihat sih. Karena teknologi di steampunk sendiri kan itu uap gitu. Uap. Ya, kalau misalnya bukan Steam Dota ya, bukan Steam apa namanya platform beli game, bukan ya Steam. Menurut lu steampunk ini terlalu maksudnya apa ya? Menurut pandangan lu dah? Ya, kalau menurut pandangan gue sih si steampunk ini sebenarnya kemajuan teknologi yang lumayan signifikan gitu kalau misalnya menurut gue ya, karena dilihat dari sejarah yang notabene-nya orang masih jalan kaki gitu, dan sekarang udah perubahan ke teknologi itu yang semakin futuristik. Tapi kenapa gue anggap distopia, karena kemajuannya tuh lumayan signifikan gitu tentang itu, karena
berbanding terbalik sama yang dulu dilakukan, sekarang udah seperti itu. Gua lumayan percaya dengan alien kayak gitu. kan kalau ngomongin steampunk kan mulainya dari revolusi industri ya. Iya, revolusi industri. Yang sebenarnya kapitalisme itu mulai muncul di situ. Terus apa? Kan habis perang juga ya, perang dunia kedua ya. Perang dunia kedua, terus kan banyak yang kagak kerja tuh. Jadi banyak janda lah. Kan soalnya si suami-suaminya mati perang tuh kan, mati perang. Terus banyak kayak ya udahlah, si cewek juga bisa ngidupin anak-anaknya. Dan disitulah mulai muncul feminisme. Lu tau kan ada kayak poster yang begini tuh, Just Do It tulisannya. Just Do It apa ya? Just Do It mah Nike, bos. Just Do It-nya apa ya? Let's Do It ya? Let's Do It. Let's Do It. Nah itu muncul. Jadi ya kapitalisme dan feminisme tuh muncul juga dari revolusi industri sini yang gua lihat. Jadi kemana-mana kita bahas ya. Jangan sampai membahas feminisme. Di luar sana masih banyak orang yang sensitif tentang feminisme. Boleh komen di bawah. Tapi kalau mau di heads dia ya heads. Oke. Kalau misalnya kayak gitu. Pandangan-pandangan ya. Mungkin di segmen selanjutnya ya itu yang bakal kita bahas tentang yang di request kayak misalnya dia mau bahas tentang tadi diesel punk. Diesel punk boleh. Diesel. Boleh stun punk mungkin zaman batu tuh. Tapi gue pernah lihat ini loh, suatu gambar yang di gambar itu tuh penggambarannya tentang gimana kalau misalnya kita tuh nggak menemukan teknologi listrik dan masih pakai uap, di mana kita nyetrika pakai uap gitu kan. Terus ada ini fit call. Iya, fit call, tapi dia masih ada handphone, masih ada gagangnya tapi jadinya layar gitu. Layar ya itu tuh lumayan ada gambar-gambaran kalau itu. Nama karyanya tuh ada lukisan-lukisan gitu kan namanya. Lupa gue juga itu tentang itu. Boleh nanti komen di bawah. Kalau misalnya kalian ingat ataupun ada gitu kalian menemukan itu, boleh di komen di bawah atau ke Instagramnya Mahadi. Ya boleh. Instagram gua lagi, oke. Mungkin segitu aja kali dari kita ya. Segitu aja sih. Kalau misalnya ada mau pembahasan, kita open diskusi di kolom komentar, nanti kita balas-balasin. Kita bukan guru SD dan guru SMP yang merasa selalu benar ya. Jadi kita dua arah lah istilahnya. Iya, karena kita tuh juga kita tuh mahasiswa yang harusnya mahasiswa tuh berdiskusi, bukannya diajarkan. Gue yang masih mahasiswa, sorry ya, itu jadi kebongkar gue masih mahasiswa gitu. Ya udah itu aja sih kayaknya dari gue. Sekian dari kita. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada hal yang harus ditambahkan dan diluruskan silakan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gua Mahadi cabut. Gua juga Fahri signing out. See you in the next video. Oke.